Hola guys, welcome to AF Talks, segmen baru dari channel YouTube Autofresh ID yang membicarakan tentang otomotif, modifikasi, dan tentunya kegiatan Autofresh. Nah, di episode pertama kali ini, kita akan membahas tentunya tentang bengkel Autofresh. Yuk, ikut gua ke dalam. Oke, sekarang kita sudah di dalam bengkel Autofresh nih guys. Dan di sebelah gua udah ada Winston. Hola bro. Hola bro, kabar? Bro, bengkelnya enak banget ya, gue lihat-lihat nih, nyaman dan dingin. Iya, jadi kita bikin lumayan comfy lah. Jadi customer datang, walaupun ya bengkel kita kan nggak terlalu gede banget lah. Tapi kita bikin display biar customer juga bisa lihat, dan juga ada ruang tunggunya gitu. Dan juga ada ruang simulatornya juga. Jadi customer kalau nunggu bisa enjoy lah di sini gitu, sambil nunggu mobilnya beres gitu. Bro, boleh gak jelasin sedikit tentang dari kapan sih ini Autofresh ada? Ya, Autofresh awal mulanya itu ya dari 2014 gitu. 2014 kita starting Autofresh itu berdasarkan untuk distribusi aja awalnya, karena kita nggak ada capability at the time untuk bisa masang barang sendiri. Jadi kita hanya import barang. Karena background gua dulu fotografer mobil, jadi ya tiba-tiba dikasih opportunity untuk distribusikan salah satu barang gitu. Nah, barang yang awalnya kita distribusin di Indonesia itu namanya Armitrix. Armitrix yang sudah kita tahu kan lama, udah dari 2012 dia mulai. Nah, Armitrix itu lebih buat exhaust system yang pakai Valvetronic. Ya, jadi awalnya kita masukin Armitrix Valvetronic exhaust gitu. Nah, terus habis itu kemudian makin lama demand-nya makin banyak. Dulu awalnya ya saya sendiri dan juga ada beberapa teman juga yang support, bantu untuk distribusiin Armitrix ini. Kita supply ke dealer-dealer. Itu beberapa toko-toko ada di Jakarta, ada di Solo, ada juga di Surabaya, dan beberapa kota-kota gede lainnya. Awalnya sih itu. Seiring berjalannya waktu, makin lama kita growing, dan juga merek kedua yang kita ambil itu adalah Remus Exhaust. Gitu. Karena kita kan dari 2000, berarti kurang lebih kita megang Remus itu di 2017 startingnya kita mulai. Remus itu kan produk dari Austria gitu. Armitrix dari mana tuh? Taiwan. Gitu. Iya. Jadi dari Austria. Jadi pada awalnya itu ya kita ngerjain brand exhaust aja gitu. Gitu. Kita supply buat exhaust aja. Tapi nggak bisa pasang tuh ya? Belum bisa pasang karena kita belum ada workshop at that time. Terus habis itu di 2019 akhirnya kita bersama sister company kita Colorfresh, kan tahu kan tuh yang bagian restore interior. Nah, itu kita bikin bengkelnya bareng nih di sini gitu. Nah, habis itu berjalan 2019. Ya, yang awalnya dulu kita cuma mimpi ngerjain mobil BMW M. Nah, akhirnya kita mulai starting tuh di 2019. Kita starting mobil BMW M ngerjain. Nah, mobil pertamanya itu mobilnya Bro James Tan. Jadi gitu. Customer pertama M tuh Bro James? Iya, betul. Si Bro James dari R Moda Studio. Iya. Ya, jadi awalnya itu, nah makin lama makin banyak build kita, trusting beberapa customer kita gitu kan. Nah, kemudian makin growing, kita akhirnya memutuskan merek ketiga itu di MST Performance Intake System gitu. Karena kita lihat MST Performance ini produknya oke, dan juga harganya affordable gitu, kualitasnya oke, dan juga powernya juga gainnya bagus gitu, dan juga udah well known lah di luar gitu. Jadi yang ketiga itu terus ya makin lama banyak customer yang datang trust sama kita untuk building the car gitu. Ya, awalnya kita mulai dari satu mekanik, sekarang itu udah ada 7 mekanik total gitu kan. Terus juga staff kita kurang lebih kalau secara total udah 15 orang.
Waktu itu dari bagian media, bagian ya semuanya lah, kurang lebih 15 orang. Jadi sekarang gue lihat kayak di depan ini banyak merek-merek lain. Selain 3 itu ada brand-brand lain nggak ya bro? Iya, brand-brand yang terbaru kita distribusikan kayak seperti Venturi Intake, ya kan, yang udah jadi segmennya untuk yang karbon performance yang lebih high end. Terus habis gitu kita ada juga AST Moton, ya kurang lebih kita udah pegang 2 tahun. AST Moton itu ada lowering spring, ada juga adjustable spring, dan juga ada juga coilover. Nah gitu, AST dan Moton yang lebih buat track dan juga buat track dan juga buat balap racing. Gitu. Nah, terus habis gitu ya jadi setelah itu kita pegang, terus habis itu di 2021 kita juga makin banyak part-part yang berhubungan dengan BMW. Nah, seperti brand Alpha N, Forstainer, terus juga ada brand R44 Performance, terus juga ada Duel AG, dan juga terus ada CSF radiator untuk cooling system, itu juga kita pegang. Terus ada juga CPM brace, terus juga ada CanCheck untuk data display. Terus habis gitu ada juga Active Auto Work ya, Active Auto Work, dan beberapa part-part barang modif BMW dan Mini fokusnya itu. Oh, jadi ini bengkel Autofresh ini fokusnya lebih ke BMW dan Mini Cooper lah ya? Iya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada banyak beberapa customer seperti Mercedes, E-Class, C-Class, dan juga AMG juga gitu. Kayak CLE 45 AMG, A45 AMG itu kita juga ada. Kalau Porsche juga kayak kemarin-kemarin gue lihat sering ada beberapa mobil Porsche juga ya di sini ya. Porsche kita ngerjain, tapi karena di Indonesia itu kan Porsche market kebanyakan baru banyaknya tuh seperti ganti spring aja ataupun ganti exhaust aja gitu. Belum benar-benar track banget lah. Padahal kan kalau di luar kita lihat trennya itu Porsche itu dipakai track gitu. Buat di area balap ya, sirkuit track. Jadi di Autofresh itu bro bisa dikerjain apa aja sih untuk modifikasi? Ya, jadi kalau di Autofresh itu sebenarnya kita kan memang fokus di BMW M sama Mini ya. Nah, sekarang itu juga kita masih belajar lah intinya. Dan upgrade terus skill baik pengetahuan dan juga mekanik kita untuk bisa nanganin buat track gitu. Jadi kita focusing building the BMW M ini benar-benar buat track car gitu. Jadi kita bikin mobil itu balance, bisa di jalan dan bisa untuk track gitu ya? Iya, itu juga, dan juga yang saya masuk balance itu lebih ke kita mainin juga kaki-kakinya gitu. Jadi gak hanya, kan kebanyakan orang incernya itu modifikasi itu beli BMW M maunya kencang aja gitu ya kan, karena kan memang di sini banyaknya orang pakai ketol-ketol kan gitu. Nah tapi kan atau drag race ya, tapi sebenarnya rootnya dari BMW M itu kan memang buat track day, mobil dipakai bisa buat track balap gitu. Nah jadi kita focusing untuk building BMW M itu nggak hanya upgrade-nya secara styling aja, ganti pelek aja gitu, tapi lebih ke performance dan juga apapun yang dipasang di mobil itu tuh harus ada manfaatnya. Contoh kayak buat bodi luarnya nih, kita pakai produk dari Alpha N itu ganti hood, ganti fender, wing. Nah itu semua tuh berpengaruh untuk aerodinamika mobil tersebut. Jadi selain untuk styling itu juga untuk aerodinamis gitu ya. Jadi ya sangat-sangat pengaruh lah. Terus gitu makanya kita harus upgrade juga kaki-kaki ya kan. Juga habis gitu shock yang bagus gitu. Terus habis itu kaki-kaki tuh kayak kita pasang SPL part lah, kinematik. Jadi kita bisa atur toe-nya segala macam tuh lebih lebih precise. Dan juga karena kan standar itu kan mobil kan banyak kan bawaannya rubber untuk lebih comfort di jalan. Tapi kita ganti dengan monoball gitu, monoball solid bushing. Jadi intinya
lebih untuk mengetahui surface di jalan tuh lebih berasa jadi gitu. Nah terus habis itu ya pasti kita akan upgrade dari cooling system dan juga power gitu. Tapi ya yang menurut saya yang utama itu adalah kalau mobil building buat track udah pasti kita nomor satu kaki-kaki pakai ban yang bagus ya kan. Terus habis itu aerodinamik, baru kita lebih ke power gitu. Ya nggak hanya itu aja, kita juga bisa mengerjakan juga track alignment, track setup buat nimbang corner weight segala macam. Nah kita juga ada alatnya semua gitu. Ya. Terus di sini jadi juga kalau mau servis mobil bisa nggak bro? Service mobil sih kita mengerjakan, tapi lebih ke light service lah, karena kita sangat menyarankan juga misalkan mobil sebelum pergi ke track day, nah ataupun kita pakai buat acara mini track atau apa, kita bisa prepare mobilnya gitu, ganti oli dulu kah atau ganti diferensial. Nah habis pulang dari selesai pakai juga kita bisa cek untuk torsi semua bautnya di kaki-kaki, dan juga kita bisa cek untuk penggantian oli dan juga oli di mobil itu. Oh iya bro, kemarin gue diajak sama lu kan ke Mandalika tuh Auto Fresh Track Day ya? Iya, betul. Keren banget lu itu event apa sih? Ya jadi Auto Fresh Track Day itu kita mengakomodir atau mempersiapkan gitu wadah bagi customer kita ataupun dealer-dealer kita. Nggak hanya dari Jakarta, ada juga yang di Lombok, ada juga yang dari Surabaya. Kita track day bareng di Mandalika, jadi kita run 2 hari untuk track day di sana. Kita mau give back lah ke customer kita supaya bisa merasakan apa yang udah dipasang di mobil, jadi itu bisa perform benar-benar bagus dan juga teruji lah. Jadi bukan ngomong doang, pasang ini bagus gitu, enggak. Tapi apa yang kita pasang itu harus benar-benar berguna dan cocok bagi customer tersebut. Nah terus rencana lu bro, ke depannya bakal ngadain lagi nggak tuh event Auto Fresh? Karena dari event yang pertama kita sukses dan juga banyak exposure dari brand-brand luar negeri yang kita pegang, mereka juga akan hadir di tahun depan gitu, mensupport acara kita juga. Jadi kita akan bikin lagi di tahun depan. Gitu. Terus rencana ke depannya untuk bengkel Auto Fresh ini apa nih bro? Ya rencana ke depannya untuk Auto Fresh yang pasti kita mau lebih bikin mobil-mobil yang lebih keren-keren lagi, berkualitas, dan juga modifnya benar-benar proper gitu. Dan juga dari internal juga kita mau upgrade skill kita terus, kita mau terus belajar ya. Jadi kita bukan yang the best, tapi kita coba berusaha yang terbaik lah untuk serve ke customer kita gitu sih. Ya kedepannya kita akan benar-benar fokus sama brand-brand kita juga, dan juga expand dealer-dealer kita di luar kota gitu. Oke guys, segitu dulu episode perdana dari AF Talks. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita, dan jangan lupa follow IG kita juga ya. See you guys. Thank you. Bye.